يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat sidang jamaah subuh rahimakumullah, mari senantiasa kita meningkatkan kadar kualitas keimanan, ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan memandunya bersyukur kepada Allah yang makhluk-makhluknya pada pagi hari ini, subuh ini bisa menggapai, bisa meraih rezeki yang melimpah aman, mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Makanya satu kegagalan kita umat Islam khususnya di Aceh masih menjadi impian. Salat subuh berjamaah itu sangat jauh berbeda dengan salat Jumat. Ini target yang belum tercapai sebenarnya. Pas salat Jumat dilaksanakan siang hari dalam kondisi orang semua sibuk, tapi bisa jamaah memenuhi masjid. Pada waktu subuh, waktu tenang, tidak sibuk, di rumah tidur, tidak bisa mengamalkan masjid sebagaimana di waktu Jumat. Kenapa ini terjadi jemaah rahmatullah? Yang pertama, kekeliruan manusia tidak membuat program dan rencana dalam beribadah, khususnya sholat. Jadi ketika lebih cenderung sholat itu menyambut belum masjid. Jadi sudah di nomor 2 kan. Jadi kalau direncanakan insya Allah akan tercapai. Jadi jemaah rahmatullah, sebagai perbandingan kecil, saya hampir setiap subuh melihat di simpang masjid Abu Dapuri tetap ada 2 orang yang berjualan kepada Aceh, berangkatnya waktu subuh. Setiap pagi dia sampai ke sana. Premuto kena ada hotel ini. Kemudian tokoh mungkin ada 4. Maksud bisa dilakukan. Karena direncanakan, diprogramkan. Jadi kecenderungan umat Islam hari ini memang ada rencana salat subuh berjamaah, tidak rencanakan waktu malam. Karena semua yang kita rencanakan, insyaAllah kita yang mendengar akan jelas. Ini rencana itu belum tercapai. Ini jemaah rahmatullah. Yang kedua, kerjasama untuk mendakwahkan. Karena jemaah rahmatullah bisa kita berbahagia karena datang ke masjid waktu subuh salah satu pembeda antara mukmin dan munafik. Salat subuh berjamaah. Dan untuk menggapai nikmat Allah yang lebih besar, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika yakunu minal muhtadin. Atau ayat 18, sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah adalah orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, mendirikan salat, menunaikan zakat, walam yakhsha illallah. Yang bukti orang tidak takut kecuali kepada Allah. Fa'asa ulaika yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya orang-orang demikian akan mendapat petunjuk. Jadi dia tidak memakmurkan masjid, tidak mendapat petunjuk, pelan-pelan bacuk-bacuk kepada kesesatan. Sehingga dalam satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa apabila kamu melihat seseorang itu keluar
masjid untuk beribadah kepada Allah, saksikan, akui, menyebabkan kau stempel sebagai orang beriman. Ini pengakuan. Jadi walaupun sekian banyak orang Muslim menyatakan Muslim dan mengakui mukmin, walaupun dah peda dan gagap, kalau ke masjid tidak pernah datang, itu bukan ukuran keimanan. Ini ya para rahmatullah. Oleh karenanya, sebenarnya rezeki yang sebenarnya yang mendapat keberkahan Allah adalah pada saat kita berusaha semaksimal mungkin dengan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah untuk meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ketaatan kepada Allah, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah rahmatullah, mungkin kalau dari sisi kehidupan ekonomi, kesejahteraan udah kita nyokalan mungkin urung yang adanya salat, urung adanya berjamaah salat, udah tenangkan bajai lagi alami, motor lagi alami, remoh lagi alami. Kadang-kadang kita minder, lu anak muda tertentu. Sebenarnya kita yang lebih bahagia, ini orang yang bahagia. Urungnya walaupun kerja adiknya betul bajai lagi, walaupun macam-macam tetap sebenarnya pada batinnya menderita. Kerana katanya rahmat Allah, secara logika ataupun analogi, pada saat Allah menciptakan manusia bentuknya begini, anggota tubuh manusia begini. Pada saat dan dulu berdalam tinggi dua dunia kan bagian tubuh manusia telah banyak betul, gede orangnya makhluk. Yang hanya patah. Gede orang bukan tahu ada Allah lagi ni. Dia dulu macam lautau yang bulan betul, gede orangnya makhluk. Yang hanya berkah. Gupanya pada Allah ini dia pun lemah betul. Selama rohnya dari diri, udah pada dendamnya di pada. Manusia itu diciptakan oleh Allah dengan fitrah. Faqih wajhaka lidini hanifah. Fitrat Allah allati fatara an-nasa 'alaiha. La tabdila li khalqillah. Zalika dinul qayyim. Allah sudah menciptakan manusia sesuai dengan fitrah itu. Jadi pada saat lahirnya tubuh manusia, bila manusia yang dan rohnya, manusia tetap tenang. Walaupun itu dia pun tenang. Makanya setiap banyak ayat Allah menjelaskan bagaimana melihat manusia itu bagian dan bagaimana kita menggapai kebahagiaan. Salah satu ayat kata Allah, bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Udahnya kalau kedugaan manusia bukan seperti yang kalian duga. Sebarang siapa yang menyerah diri kepada Allah dan terus continue berbuat kebajikan, pahala di sisi Allah, wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Hanya ketakutan, hanya kegelisahan, hanya pengko, hanya apa-apa. Walau yang tidak akan bersedih. Ini jaminan Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk bumi, penduduk negeri atau penduduk lempanahnya beriman dan bertakwa kepada Allah, sungguh pasti jaminan Allah, Allah surahkan keberkahan dari langit dan di bumi. Karena sekian besar manusia memang melanggar di ketentuan Allah, ingkar kepada ketentuan Allah, Allah hukum mereka sesuai dengan kesalahannya. Jadi jemaah rahmatullah, jangan hanya nak pakai logika rumah lu kau bayar tapi lu dah nak buat kau kalau ada mampu tak jauh bukan itu ukuran. Yang paling bahaya di rahmat Allah, orangnya berbahagialah dengan yang orangnya beribadah kepada Allah tapi diberi kekurangan oleh Allah, tapi makin bertambah ingat kepada Allah. Daripada Allah memberi kelebihan anak, memberi kelebihan harta, memberi kelebihan jabatan, tapi makin jauh dari Allah, ya gekun istidrak. Uru-uru juga peluru ya Allah. Kalau pebir ubah mana peluru kan bukan dipelak. Katanya udah belakuan manusia ada dalam panahnya udah benda. Hanato perempuan betul, hanato pelindah dia hanato berdua. Merempok orang hanato senyum, hanato dia ketutang.
Apalagi pada saat Allah biarkan begini, kamu buku yang dengar istirahat, cukup bahaya. Merasa dodol duitnya, merasa rezekinya karena Allah dan roh kita, akhirnya lupa kepada Allah. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang yang beriman, jangan sampai harta-harta droga dan anak-anak droga melalaikan kamu dengan Allah. Siapa yang berbuat demikian itu berada dalam keadaan rugi. Ini yang pertama, jemaah. Kenapa sholat jamaah 5 waktu khususnya selain Jumat tidak bisa sama dengan Jumat? Karena umumnya umat Islam tidak merencanakan, memprogramkan untuk sholat jamaah, tidak rencanakan. Coba kamu ada lagi perbandingan dengan puasa Ramadan. Kenapa bisa? Kenapa sama bisa? Kemudian malah ramai. Menyajamuan dia hukum dulu. Mungkin Allah itu dan itu masalah. Saya ingin menurunkan contoh. Beda banyak tapi ini masalah. Kenapa tidak membuat program kesepakatan? Menyahana ala rabbih butuh ayatnya kita orang baik-baik. Jangan ketemu. Kenapa tidak? Karena ini untuk meraih nikmat Allah. Itu yang punya dalam badahnya memang asabiah cukup tinggi keturangan. Apapun yang bukan lupa mengatur ini. Karena ibu dia punya ada bulan hendak mengat. Nyunda kerja baju ada kerja bulan hendak mengat. Kenapa kerajaan ini ada kerja bulan supaya Allah mengat? Ini yang jarang. Nafsi. Iji hidro. Padahal kalau kita membuat suatu ide-ide yang kreatif, bengah pepet kita makan aja, betul. Ini tidak dilakukan. Ini jamaah untuk menggapai keberkahan Allah Taala al-Qur'an wa taqwa. Kemudian man amila shalihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ibarat kata berbuat amal saleh, entah dia beragama, entah dia ini dalam kondisi beriman. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Pasti Allah berikan kehidupan yang baik. Lawannya, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang melanggar lagi dari ketentuan Allah, melanggar kewajiban, ma'ishatan dhanka, kehidupan yang sempit. Yang berbuat amal saleh, laki dan perempuan dalam keadaan beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah berikan kehidupan yang baik. Yang melanggar dari ketentuan Allah, ma'ishatan dhanka, kehidupan yang sempit. Fengkor ya rio apa ingkung kebaik selalu susah. Tapi mengeluh, tapi hanati, tapi hanati. Ini jawabannya Allah. Oleh karenanya, saya menyampaikan sedikit bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menciptakan dunia khususnya manusia dan makhluk-makhluk yang lain. Allazi khalaqa fasawwa wallazi qadara fahada. Allah sudah menciptakan, Allah bersempurnakan ciptaan, Allah tentukan qadar, Allah yang menentukan. Jadi termasuk dakwah kepada Allah. Ketika pada memberi petunjuk, kita menyampaikan itu. Yang memberi hidayah Allah, tugasnya menyampaikan. Dan di yaumil akhirah, termasuk bukan di luar sendiri, hadapnya oleh Allah. Zulkifli berapa kali dikatakan dia wajah di tempat haji? Tidak ditanya itu. Yang ditanya saya menyampaikan tidak. Masalahnya itu bukan musafir. Yang ditanya kita menyampaikan tidak. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Sesungguhnya orang mukmin dengan orang mukmin yang lain bantu membantu, tolong menolong, makanya manusia kepada yang baik dan mencegah kemungkaran. Jadi jemaah rahmatullah, Allah ciptakan dengan manusia, Allah ciptakan makhluk, sempurnakan ciptaan, Allah tentukan kadar, Allah beri kepada.
kadar yang diberikan oleh Allah khusus kepada kita manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sunnatullah, kadar yang Allah berikan untuk manusia, dipuji manusia dengan sebaik-baik bentuk. Manusia makhluk yang paling dibandingkan dengan lakbatan makhluk yang lain. Dalam keterbaikan manusia ada satu pesan Allah dan sekian banyak pesan yang lain. Apa ada pesan oleh Allah? Ya Allah pesankan dalam surah Az-Zariyat ayat ke-21. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada tubuhmu, badan roh hendak kekal. Pada tubuh roh hendak kekal tanda-tanda kepasan Allah. Pada tubuhmu tidak apa tidak perhatikan tanda-tanda kepasan Allah. Ayatnya wajah para rahmat Allah cukup manis, tapi pada saat orang mau berpikir maknanya cukup luas. Pada saat kita menggunakan tubuh manusia, rupanya manusia membutuhkan sandang, pakaian. Manusia membutuhkan pangan, makanan. Manusia membutuhkan papan perumahan. Yang akan terjadi? Timbullah siklus ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Tidak akan timbul pula padi, urung muka baja, urung hal padi, urung muka padi. Dan beragam semua siklus ekonomi. Semua akan terjadi karena satu pesan Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mesunahkan memendekkan kumis bagi uranga, memanjangkan jenggot, ditendang leher begitu kita. Itu ekonomi. Pada saat Allah memerintahkan, Allah dan Rasul memerintahkan kita bersuci, taharah dengan air, ditendangkan leher urung urung bukan manjing, urung bukan saniu, urung bukan timah, urung bukan dalau, dan terus yang Allah katakan inna sa'yakum lajatta. Profesi kegiatan ekonomi manusia itu berbeda-beda. Memang tidak boleh sama. Ada yang ambil di perdagangan, di distributor, nah di pengangkutan, macam-macam. Nah di agen, jadi semua manusia mengambil satu tempat. Memang tidak akan sama, tidak boleh sama. Itu siklus ekonomi. Pada saat manusia pada wa fi anfusikum afala tubsirun. Apa tidak kamu perhatikan pada tubuhmu tanda kekuasaan Allah? Bagi ilmu medis akan lahirnya sekian banyak dokter spesialis. Rumah spesialis gigi, macam-macam dokter spesialis lahir karena bukan memperhatikan tubuh manusia. Jadi jemaah rahmat Allah dalam konteks meningkatkan keimanan, ketaatan dan ketakwaan kepada Allah, yang paling pokok oleh dia dalam tubuh manusia. Kedua mengajak kita melihat ada 4 organ tubuh yang paling penting. Pun anggota tubuh yang paling penting yang diberi oleh Allah. Yang pertama hati, yang kedua otak, yang kedua mata, yang keempat telinga. 4 anggota tubuh ini yang menentukan kaki manusia mau akan dijatuh. Pun anggota tubuhnya yang menentukan jarum manusia pun akan dikubur. Dengan pun anggota tubuhnya menentukan manusia pun akan dipegang dan pun akan dibaju. Nyawa fi anfusikum afala tubsirun. Insyaallah itu yang hadir di rumahnya. Dan ramai saudara yang lain yang makan di rumahnya, mereka juga memiliki mata normal, memiliki hidung yang ada dulu, memiliki otak yang waras, dan juga memberikan hati. Dengan 4 anggota tubuh ini jemaah rahmat Allah juga menentukan manusia itu buruk atau baik dalam pandangan Allah. Bagaimana? 4 anggota tubuh ini yang menentukan manusia itu baik ataupun buruk dalam pandangan Allah. Dan dengan dari pun anggota tubuhnya menentukan manusia masuk surga ataupun neraka. Dan dengan 4 anggota tubuh ini menentukan manusia itu jadi orang atau sama dengan binatang. Dan dari pun anggota tubuhnya yang menentukan manusia itu diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini anggota tubuh. Jadi PKP itu. Nah,
dan konsekuensi akibat. Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala surah Al-Anfal 22. Inna syarrad dawabi 'indallahi sumul bukmul ladzina la yaqilun. Jadi analogi ayatnya lagi-lagi kepada Allah kepada binatang yang mujak-mujak, yang mungkin ayat itu tentang Allah, yang paling buruk dalam pandangan Allah adalah yang muda, dulu dan hakim sedikit, berhubungan dengan mata, gelinyung dan otak. Inna syarrad dawabi 'indallahi sumul bukmul ladzina la yaqilun. Paling buruk dalam pandangan Allah. Ayat yang kedua, ia juga dibacakan oleh Imam Salat dalam surah Al-A'raf 179. Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha. Sungguh Allah sediakan neraka jahanam yang isi nerakanya golongan jin dan manusia. Pakor. Lahum qulubun la yafqahuna biha, kada geberi hati yang dibuka. Yang kedua, geberi mata yang kalian tanda kuasa Allah. Geberi liu yang dengar seruan dan panggilan Allah, perintah Allah. Urangnya tu yang ada hukum dia. Orang Islam Tiga-tiga orang Islam walaupun tidak mengerti semua ilmu salat, hidup pun salat lewat. Hati tidak berfungsi. Mata hanya dipakai untuk kalian kekuasaan Allah. Geliyor hanya dipakai untuk dengar seruan dan panggil perintah Allah. Tanpa perintah Allah. Dekatnya anggota tubuhnya. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Dan penilaian Allah, manusia lagi sama dengan binatang ternak. Orangnya menyatakan binatang itu yang menyebab keturunan pencemaran dan penghinaan. Tapi ini Allah yang tahu. Ini lagi zaman orangnya tak berkembang hanya ke kafir. Harus kena Muslim. Memang ada nakal dia bukan binatang, tapi ada yang mau dekat ilmu. Islam al-Rasul menjelaskan sedemikian banyak tentang kekafiran, tapi itu hendak orang berbeda tentang kafir. Tapi maksud yang saya sampaikan ini Allah katakan orang yang tidak memfungsikan anggota tubuh hati, mata dan hidung sama dengan binatang ternak dan lebih sesat dari binatang. Jadi Allah katakan binatang ternak, bukan hewan. Jadi punya binatang ternak umumnya tidak kuda-kuda. Bercukup kata. Yang binatang ternak bagaimana? Kamai, limau, kebun. Yang binatang ternak, binatang yang ternakan bukan hewan. Niatnya adalah hewan. Ini jawaban. Ayat yang ketiga berhubungan dengan modal. Dalam Al-Isra ayat 36. Ini salah satu ayat yang juga memerintahkan untuk menuntut ilmu. Wala takfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Beda kamu dengan sesuatu jadi kamu ikuti sesuatu amalan menjadi dua ada ilmu tentang nyoto yang hanya ilmu tentang salat. Ilmu bahwa salat itu perintah. Walaupun tidak mengerti semua, tidak hafal semua hadis, tidak hafal semua ayat tentang salat, tapi dia tahu salat. Itu wajib. Ini jawaban Allah. Wala taqum laysa laka bi ilmun. Jangan melakukan sesuatu yang hanya ilmu tentangnya, yang hanya ilmu yang benar. Jadi dipadukan amal ilmiah, ilmu amali yang kena ilmu yang amalkan. Jadi jawaban Allah ulunnya ada balik juga. Maaf cakap juga sekian banyak kita boleh kembali ke fakih, tapi kalau lupa balik lupa bajian.
Ya apa guna yang bergede kelepas balik. Kita punya hukum je maya. Mohon jihan tu, ilmu-ilmu yang menyesatkan. Juga ada pelaku kita juga sendiri yang hadir. Sekian banyak tidak tahu. Yang kita lakukan itu ada pun saya wajib. Mungkin masalah-masalah baca salat saja tidak jelas. Gerakan salat juga tidak jelas. Tapi makanya tingkatkan pengetahuan khususnya tentang agama. Allah katakan wala taqfu alaysa laka bi ilma inna sam'a wal basara wal fuada. Baik umur satu yang ada ilmu sesungguhnya hati, mata, menyuruh dan hati kelak bertanggungjawaban oleh Allah. Tanggungjawab. Ini diminta pertanggungjawaban. Tak kalanya ada rahmat. Tak kaitkan dengan konteks urojo khususnya di dunia Aceh secara umum. Dan konteks nasihat. Ketika kita itu, yang kedua kadang kita bangga ya. Bukan kedai dan berkampanye, bukan apa tentang PPD. Hai demi dari kau awal berkah tu. Kurang ya. Tapi minta Allah kan betul. Nyoga berkaya kepada ayat Allah. Ya allazina taqallah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Hai orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, hendaknya kamu berkata yang benar bukan betul. Dia yang Allah cakap kepada negara berkata juga beraya. Dengan berkata benar, Allah akan menyempurnakan amal kalian, Allah akan mengampuni kalian. Nyo benar rea-rea tu berapa terjadi pada diubah mendak untuk terus. Tuhan. Golong yang lain pun diubah mendak. Nyanduk cebur kau ni. Mungkin punya balik pun tak boleh terus je terus. Tidak boleh terus. Terus buat semayang di sekarang. Ini macam mana Allah. Mungkin berselesai ekonomi yang berdampak tengah malam dia berdampak. Coba lu tak boleh bayar. Orang punya dunia yang menyadar ucap ulang untuk bayar. Buat kerja dengan ucap ni, gue coba kaya, buat ujung turun, nak ada malam tepuk lambat, beres tu. Tapi untuk salah kerja. Kenapa? Pakai ke boleh tidak apa? Ini jemaah Allah. Jadi kembali kepada kita. Dalam konteks Asia punya jemaah Allah, bagaimana kita dengan Quran Aceh? Aceh hanya ada aulia. Anak pun bukan Islam, cara Islam bawa ke Aceh, nenek ke Islam. Yang beda dari Aceh itu bangga dengan Aceh, ada aulia. Nenek ke Islam. Jadi orang Aceh punya sering kapal ni, bukan banyak pun. Nenek ke Islam, pun bukan cara Islam. Yang kedua Aceh. Tapi yang ternyata jemaah Allah, Aceh orang sekian banyak Islam yang Aceh yang hadir di masyarakat. Mungkin sendiri dan mungkin benar. Belum punya handap salat. Dua masyarakat hadir. Jadi kalau mula dah survei. Terus sampaikan kepada lu panitia pergahan lebih dari 22.000. Kalau 14 tu kita tes calon mempelai, kita tanya yang menjadi wali, sekian banyak hadir dua masyarakat. Badan yang berdua agama Islam, jika dua kelima syahadat, beda oleh tak pernah. Fikir ini. Baru-barunya dan tanya Pak Wali coba dua kelima syahadat, bagi kita berkata la ilaha illallah Akbar. Yang wali nikah, dia akan menikahkan anaknya. Dua kelima syahadat. Ini ada barang Allah. Golongan ada yang maklumin. Dia baru-barunya yang kamu berbeda pada Aceh. Dia betul dan yang bola tu bola Quran SMP dan betul hari ini betul bola ini polos ditangkap oleh PPWH. Bagi masyarakat Islam kita tes 5 orang tidak bisa Al-Fatihah, 5 orang tidak bisa wudu. Ini Aceh baru yang beda bangga-banggakan yang beda dan berhasil. Apa yang dibanggakan di Aceh hari ini barang Allah. Tanah mulia nenek kerja Islam dan hasil survei pemerintah Aceh punya. Dari sekian banyak
masjid di Aceh cuma 6% yang melaksanakan salat wajib 5 waktu berjamaah. 6%. Jadi punya ketua masjid namun yang melaksanakan salat wajib 5 waktu berjamaah. Yang golongan pemilih baru. Tidak ada pengaji pun yang mati dua minggu, pokoknya 6% masjid. Apa yang kita banggakan di Aceh ini? Sebenarnya pada kalian yang warahmatullah, Aceh dalam keadaan emergensi. Aceh orangnya darurat. Aceh orangnya kritis. Masjid 6% yang makmur salat wajib di bawah. Yang ketiga, hasil informasi BNN bahwa orang Aceh orangnya 22.000 dalam keadaan gangguan jiwa ataupun bunuh karena narkoba. Apa yang dia banggakan Aceh orangnya? 22.000 orang Aceh dalam kondisi gangguan jiwa, kaheng, kamleng, analin, karena narkoba. Minta pergi rata-rata atau 30 dan orangnya hasil konversi pers Polda Aceh baru diliput 70 hari warga Aceh ketergantungan narkoba. Salah tahu tujuan bakas itu syariat. Tujuan kedua adalah untuk menyelamatkan akal. Tapi ini akal kerja. CPU ini kerja betul. Apa yang terjadi di Aceh ke depan? 70 hari Orang Aceh ketergantungan narkoba. 22.000 yang tak mau kata narkoba. Punjit Aceh berkumpul di Barat. Dia bakal terjadi. Tapi tersampaikan. Hana Mets, Hana Koordinasi, Uruci Lembaga Ukuran, yang selanjutnya yang kelima, lewat metode tes bacalek yang kau itu, yang untuk contoh evaluasi, orang Aceh yang ikut calon, rata-rata ada 20, naik kapal di pegawai ikut calon. Tapi naya hadar lo calon bukan hadir baca Al-Quran. Gugur baca Al-Quran, hadir baca Al-Quran. Yang napeh-peh dia orang juga kamu Aceh kena orang yang nenek ke Islam. Urut dua-dua hadir baca Al-Quran. Sehingga hadar lo calon. Dia nak baca lo. Mungkin punya kecil tak tahu itu orang yang kecil pun baca Al-Quran. Kenapa bukan buka baik? Macam mana dengan tingkatnya supaya macam mana dah diperintah kena diucapkan. Dulu kan tingkat Aceh yang dia bangga-banggakan dalam dunia. Aceh negara Islam. Ini Aceh orang Barat. Sehingga orang yang menggunakannya hubungan Al-Quran dengan jabatan dan melakukan kelompok-kelompok yang kemudian berbicara berdalih cara tes baca Al-Quran untuk setiap jabatan. Dia jabatan Allah. Jadi orang yang punya Al-Quran hadir dah baca Al-Quran, hadir dah dengar begini dan hendak baca dia Allah dalam Al-Quran. Fa'arasaitum intawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqati'u arhamakum. Ulaika alladziina la'anahumullah fasammahum wa a'ma absarahum. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha. Bukan yang jabatan kemampuan wewenang kekuasaan bangsa akan menciptakan kebinasaan, kehancuran, kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan silaturahmi. Yang demikian dilaknat oleh Allah berkuda mata berkuda video dan dipertanyakan oleh Allah, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha. Puan dokter hanya hukum dan dapur atau mempelajari Al-Quran atau hati sudah terkunci. Yang calon dan orangnya jemaah rahmatullah yang dia sama mampu dan tidak mampu membaca Al-Quran. Bukan tilawatil Al-Quran secara baik dan benar. Bukan tadaris Al-Quran, mengkaji Al-Quran, dan bukan tadabbur Al-Quran. Cuma mampu dan tidak mampu. Walaupun lebih banyak dalam diri, tapi hadir. Apa yang terjadi jemaah rahmatullah?
Yang kedua, menjauhkan dalam pelajari Al-Quran. Menjauhkan di dalam Al-Quran apa akibat? Pajak yang kedua, alladzina yufuna bi'adillahi wa la yaquluna al-misa. Kewajiban kita telah Allah memenuhi perjanjian dengan Allah dan hanya merusak perjanjian. Ia orang yang sudah hidup punya rahmat Allah. Dia fikir perjanjian dengan Allah menyedar bergaul, menyedar mengajar, menyedar menasah. Perjanjian dengan Allah. Semenjak manusia berada di alam ruah, membantu manusia akan dibuat perjanjian dengan Allah. Pada asal dengan Allah, Allah tu berfirman, "Kukah kamu ulur Tuhan kah?" Membantu manusia yang kali hidup kamunya, kukah kamu kepada Islam, kukah yang kami membantu mereka lahirkan di dalam palu bala cahaya. Lun akui dan Tuhan. Ditakdirkan hidup kamu Allah ditambah dengan syahadat lain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wajib memenuhi perjanjian dengan Allah dan hanya merusak perjanjian. Ya ayyuhallazina amanu awfu bil uqud. Wahai orang yang beriman, penuhilah janji-janji kalian. Janji dengan Allah. Jadi menjadilah etika salat benar melaksanakan yang kadilah Rasulullah. Urusan dia punya Allah benar dijadikan. Allah saja berani dia bohongi. Bagaimana harap kejujuran dengan manusia? Itu pembohong-pembohong Allah. Ini jemaah rahmat Allah. Ini syarat safari subuh perdagangan dia tak boleh bodoh. Baru sebenarnya. Jadi jemaah rahmat Allah, kalau di BBC yang dimulai oleh Ustaz Fakrudin safari subuh itu ceramah paling kurang 45 menit atau 1 jam. Makanya coba kita gerakkan. Jadi ini sebenarnya bukan gerakan dakwah. Ada orang menyampaikan, ada orang juga ingin mendakwahkan. Juga kepada pengurus saya akan ingin menyampaikan sedikit. Kalau punya proses yang dilakukan oleh Ustaz Fakrudin Lamuddin dalam konteks safari subuh, yang pertama orang pegahnya tidak boleh menerima amplop dan memberi amplop. Ini. Jadi makanya jamaah subuh safari itu sekarang dari 12 orang sampai 1.500 orang. Jadi waktu itu orang minggu berahad. Yang kedua, yang menyampaikan tausiah di subuh itu qaulun wa amalun. Sama. Pegang itu berimba, pegang benar. Udah ajar mah kerja dan ajar mah betul-betul orang tidak bisa juga. Yang ketiga, tidak boleh menyampaikan masalah-masalah kelafiat, masalah ekstrim kiri, ekstrim kanan dan hal-hal yang menimbulkan suatu hal provokatif yang ada. Jadi khusus motivasi ibadah. Ini jamaah Allah. Jadi coba kita menjalankan ini. Jadi tidak mustahil. Makanya beberapa Ustaz Fakrudin menjalankan safari subuh 12 roh urut Medanis. Gepakan baju-baju sekarang jamaahnya yang ikut safari subuh sampai 1.500 orang. Dari 12 roh berapa tahun. Jadi punya komitmen bersama. Kita lagi. Jadi jamaah Allah, ini janji dengan Allah. Amanah dari Allah menjalankan. Kemudian amanah dari kunci yang terabaikan. Yang telah terbuat oleh Allah surah Al-Anfal 27. Ya ayyuhalladzina amanu la taqunullaha wa rasulahu wa taqulu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang yang beriman, jangan kamu khianati Allah, jangan kamu khianati Rasulullah, dan jangan kamu khianat terhadap amanah yang dibebankan kepadamu. Jadi Pak Kecil, Dr. Imo, Guhapu di kampung, sampaikan kepada warga. Kecil dan tugas kewenangan amar ma'ruf nahi munkar. Guhapu BPD dan tugas amar ma'ruf nahi munkar. Dalam Undang-Undang Nomor 6 2014 tentang desa, Kudu Kecil. Salah satu cara menjadi kecil adalah iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Salah satu cara menjadi Guhapu di kampung iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada saat bicara iman dan takwa, salah satu tugas amar ma'ruf nahi munkar. Pakar ya, pegah betul. Baik malaikat pegah terlihat dengan Allahan itu, nyahandap pegah. Serukan warga untuk beribadah kepada Allah itu yang paling utama. Ini adalah rahmat. Jadi sehingga urunya karena ini tidak kita jalankan, uruci rumah dan jalankan amanah yang terjadi. Baik telah tabuh pegah ayah di rumah, yang terlihat pegah mandumiyah di kampung, kecil deku pegah ayah di rumah. Surah At-Taha 132. Wa'mur ahlaka
Ini perintah Allah. Jadi berdalil kalau berimbau dan berhubung bayang ini. Kalau terang-terangkan itu lebih bayang ini. Bukan himbauan, bukan syarat. Ini perintah. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. At-Taha 132. Perintahkan keluarga untuk mereka salat. Karena urunnya kepada generasi yang dilaksanakan apa yang terjadi? Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u salata wa tabu syahawat. Lahirlah generasi yang mengabaikan salat, yang mengabaikan sembahyang dan mengisi syahwatnya. Ho ada ode. Ho muda ada ode. Ode ada metode pun dah kena bahan dengan anak sembahyang. Ode kare pun dah bahan kare. Liu lah. Kadang hati olahraga memang ulama kegiatan ini penuh. Robak masjid pemuda dari orang mau tidak jalan. Ancur generasi ke depan. Nyo jamaah tidak jalankan. Jadi menyanyi mendengar bahwa menjalankan kewajiban dengan Allah amanah menjalankan perjanjian yang tidak dipenuhi. Nyo telah tahu yang Allah firmankan dalam surah Al-Kahfi 103 sampai 105. Qul hal nabiyukum bil aksarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Allah katakan, hai Muhammad, ini yang umat dulu dahulu aksarina a'mal. Katakan, hai Muhammad, dahulu aksarina amalan, paling umum amal perbuatan selama hidup dunia. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yaitu umurnya sia-sia bukannya. Gaduh umurnya ada lagi dunia terbabi. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftuha wa tijaratun takshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri wallahu la yahdi al-qawmal fasiqin. Apabila kecintaanmu kepada urunci wa abna'ukum kepada anak-anak kalian wa ikhwanukum kepada saudara wa azwajukum kepada pasangan udin atau bino wa ashiratukum kepada kaum kerabat wa amwalun tarakum wa kekayaan yang belum beriman wa tijaratun takshawna kasada perdagangan bisnis bukan yang belum dikurung wa masakin tardawnaha rumah-rumah indah yang dicintai. Maka dalam satu riwayat telah menyatakan apabila rumah-rumah indah yang dicintai itu kamu jadikan masjid dan beriktikaf di dalamnya, itulah bid'ah, kesesatan yang mengeri. Lalu rumah namakan masjid rumah dan asir meraih panjang raya. Ini jamaah Allah. Buat sia-sia apa yang kita dunia kedua kepada akhirat. Ingat dunia kedua kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Urut beliau perbuatan yang sia-sia pun lakunya, tapi kira kemelintah, tapi kira kahayukan, tapi kira kacarangan. Coba orang yang menjaga dakwah waktu yang ada sholat, ada teman juga kita mau kahyu bukan kayak gitu. Doh, hai sahabat, tak main dulu kita jawab ini. Sudah batnya pada kemelintah, tetap ada. Tandangan tetap ada. Kadang kira berduit lagi, itu kira kemelintah. Urung yang lainnya ada marah Allah, urung yang ujung merasa roh paling betul. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim. Ternyata yang dikufur yang dia bertentangan dengan Allah, berkufur kepada ayat-ayat Allah di yaumil akhirah, hana hisab, hana iman, hana kucing, hana mizan, langsung dalam neraka jahanam. Ini ada warahmatullahi. Oleh karenanya, mari kita berusaha meningkatkan kadar kualitas keimanan kepada Allah, buktikan keimanan dan ketaatan. Insyaallah kita menjadi manusia yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Kemudian usia masa hidup Allah
tingkatkan pemahaman pengetahuan tentang agama Allah untuk mencapai kesempurnaan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin sesuatu amalan dilakukan tanpa ilmu pengetahuan. Sesuatu amal yang soleh adalah yang pertama dilakukan karena at-tauqif, adanya perintah ataupun disyariatkan. Yang kedua, bagaimana cara melakukan ittiba, mencontoh kepada Rasulullah. Untuk meminta at-tauqif dan ittiba itu harus dengan ilmu pengetahuan. Yang kedua, berwujud sesuatu amal soleh dilakukan dengan ikhlasan, keikhlasan, mukhlisi dalam tauhid. Yang rahmatullah, mudah-mudahan Allah perdana, insyaallah ke depan video dan dakwah di masjid juga mendakwahkan kepada saudara kita dengan berbagai syarat. Orangnya cari-cari ibadah untuk mengajak memilih dia. Kenapa orang hendak dia berkorban sedikit dengan cara akhlak kita, dengan mengucapkannya, dengan pun dan ucapan untuk memilih Allah dan Rasul. Kenapa tidak kita lakukan? Kecil-kecil mungkin harus coba sikap. Nyom yang kalau hendak belum letak dia akan masjid ketiga. Patul kedua tu punya tu digerak dia pukul tu patul baju tu patul kedua kirim tu. Buat punya dengan pulau Tuhan. Ada upaya yang dilakukan dengan bahasa halus ataupun dengan berakhlak mulia. Mudah-mudahan jemaah rahmatullah yang disampaikannya memang semua yang saya sampaikan bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ambil dan amalkan. Apabila ada kata-kata atau kalimat yang menyebabkan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka tinggalkan semua. Mudah-mudahan menjadi kepada renungan kepada kita semua. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.